Museum Stovia lahir dari kritik Van Deventer di majalah The Gids mengenai politik etis atau politik balas budi. Politik etis mencakup edukasi, irigasi, dan transmigrasi atau imigrasi yang menjadi asal-muasal munculnya sekolah tinggi kedokteran yaitu Stovia. Berawal dari mewabahnya penyakit cacar yang menyadarkan pemerintah kolonial Belanda akan kurangnya tenaga medis, lahirlah sekolah kedokteran bagi Bumiputra. Stovia atau Sekolah Bumiputra terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 26, Jakarta Pusat. Sekolah tinggi dokter sekaligus asrama ini merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevreden, yang sekarang dikenal sebagai Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Stovia terkenal akan aturan dan disiplin yang ketat. Salah satu peraturannya adalah para muridnya diwajibkan mengenakan pakaian berciri latar belakang masing-masing seperti Jawa, Sumatera, Ambon, Manado, dan kaum Nasrani. Pembedaan cara berpakaian ini terlihat dalam diorama ruang kelas Stovia. Berbeda dengan gedung sekolah dokter Jawa yang hanya menerima siswa Jawa, Stovia menerima siswa dari berbagai daerah di Nusantara. Kini, di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, museum yang terletak di dekat Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto ini menaungi ruangan-ruangan dengan beberapa tema, seperti Budi Utomo, pergerakan wanita, dan Stovia. Museum Kebangkitan Nasional juga menampilkan lukisan dan informasi mengenai beberapa topik sejarah Indonesia yang memengaruhi munculnya Stovia, seperti politik etis, masuknya pendidikan sistem barat ke Indonesia pada abad ke-19, dan kisah perjuangan Kartini. Dalam diorama asrama murid Stovia, ditampilkan data yang menjelaskan jumlah murid beserta latar belakang mereka. Ternyata, dari 743 murid yang mengecap pendidikan dokter di Stovia, hanya 160 yang lulus. Di sebelah ruang asrama, ada ruang memorial Budi Utomo yang diisi diorama ruang kelas saat mempelajari pembedahan. Pada 1902, berawal sebagai Sekolah Dokter Jawa yang di kemudian hari menjadi Stovia, cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini sempat dijadikan tempat penampungan tawanan perang tentara-tentara Belanda pada era penjajahan Jepang. Museum Stovia merupakan saksi bisu beragam kejadian sejak zaman penjajahan Belanda yang kemudian menumbuhkan kesadaran nasional pemuda Indonesia. Para pelajar Stovia berperan penting dalam sejarah Indonesia, khususnya karena merekalah pendiri organisasi pergerakan pertama yang tidak bersifat kedaerahan, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh 12 calon dokter, di antaranya yaitu Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohusodo, dan Setiabudi atau lebih dikenal sebagai Douwes Dekker. Kelahiran Budi Utomo menandai perubahan bentuk perjuangan yang sebelumnya mengandalkan kekuatan fisik menjadi kekuatan pemikiran. 20 Mei 1908 sebagai hari jadi Budi Utomo pun diperingati sebagai hari bangunnya kesadaran rakyat untuk bersatu dalam satu bangsa alias kebangunan nasional.
Munculnya organisasi pelajar di sekolah bentukan Belanda itu membuat para dosen gerah. Mereka ingin Sutomo dan teman-temannya segera dikeluarkan dari Stovia. Namun, Direktur Stovia, Dr. H.F. Roll, tidak sepaham dengan mayoritas dosen. Akhirnya, dilakukan rapat dosen. Berkat pembelaan Roll, akhirnya para dosen sepakat membiarkan Sutomo dan teman-temannya tetap belajar di Stovia, serta memberi kesempatan bagi Budi Utomo untuk mempersiapkan kongres pertamanya pada 3 hingga 5 Oktober 1908 yang dilangsungkan di Yogyakarta. Kejadian ini melahirkan tonggak penting lahirnya dalam sejarah Indonesia, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda yang memperjelas identitas yang dapat dijadikan unsur pemersatu bangsa. Museum Kebangkitan Nasional juga menyorot organisasi lain yang berdiri karena diinspirasi oleh Budi Utomo, seperti Sarekat Dagang Islam dan Indonesia Partai. Serikat Dagang Islam atau SDI didirikan di kota Solo oleh Haji Samanhudin. SDI bertujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Karena keterbatasan anggota SDI, pada 18 September 1912, SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. SI merupakan organisasi massa pertama di Indonesia. SI juga menerbitkan surat kabar yang bernama Utusan Hindia. Sementara, Indonesia Partai atau IP didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu EFE Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat. IP juga merupakan satu-satunya organisasi pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan partai ini benar-benar revolusioner karena mendobrak politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Seiring dengan perkembangannya, Gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan tempat pendidikan dokter. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung baru di Salemba yang bernama Centraal Burgerlijk Ziekenrichting yang sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada Juli 1920, kegiatan pendidikan Stovia pindah ke gedung tersebut. Pada 1926, Gedung Stovia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengalihfungsikan Stovia sebagai tempat pendidikan sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, yang berarti pendidikan dasar lebih luas, atau setara dengan SMP dan sekolah asisten apoteker. Kemudian, ada ruang Stovia 1 yang bertema perubahan, ruang Stovia 2 yang bertema lahirnya pendidikan dokter modern, ruang Stovia 3 yang bertema meningkat dan berkembang, serta ruang Stovia 4 yang bertema menuju dokter Indonesia yang bukan hanya sekedar inlandse arts. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada 1973 pemerintah daerah Provinsi DKI melakukan pemugaran bangunan secara keseluruhan dan selesai pada 1974. Pada 20 Mei 1974, Presiden Soeharto meresmikan Gedung X Stovia sebagai gedung bersejarah dan diberi nama Gedung Kebangkitan Nasional. Karena gedung ini menjadi saksi peristiwa bersejarah,
pada 27 September 1982, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta mengalihkan pengelolaan gedung kepada pemerintah pusat, yaitu melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin museum ini perlu membuat event-event supaya lebih banyak pengunjung, karena tempat ini sangat bagus dan isinya juga bagus, sejarahnya bagus. Jadi kalau dibuat misal kompetisi atau acara atau misal entah napaktilah sejarah, supaya lebih banyak mahasiswa ataupun siswa-siswa sekolah yang datang kemari dan museum ini menjadi lebih ramai. Yang diperlukan adalah untuk publikasi, karena bangunan ini bagus, unik, menarik, peninggalan zaman Belanda dari 1902, tapi ketutupan sama gedung-gedung tinggi di sekitar sini, jadi dan posisinya juga agak menyelip di dalam, itu kurang kelihatan sama orang. Mungkin jam bukanya lebih dilamain, karena kan banyak banget pengunjung yang pengen kesini tapi tutup terus, apalagi kalau anak-anak kedokteran kan banyak yang jam di rumah sakit sampai sore. Ini kan kayak aku kan bener-bener baru dari rumah sakit pengen kesini terus kesorean, jadi yang cuma sebentar banget kesini. Jadi mungkin jam bukanya aja sama ini sih harus lebih dibagusin lagi aja biar orang tuh lebih interest untuk datang kesini. Mungkin lebih ke jam bukanya sama lebih bikin banyak event-event aja sih di museum. Kayak anak-anak muda gini wawancara atau bikin dokumenter sendiri, nanti bikin penghargaannya di museum gitu. Kalau bisa jangan malah lu nyewa hotel-hotel Luansa atau Ritz segala macam gitu. Lu bikin reportase di museum, ya rayaannya di museum juga. Gitu aja sih. Ya mungkin sih lebih untuk untuk lebih merawat lagi ya, mungkin kayak ini gudangnya tadi ada bocor di dalam. Jadi untuk diperhatikan juga untuk ininya biar lebih nyaman ketika kita farmasi biasanya kita ngadain acara-acara untuk simposium kayak gitu, jadi lebih nyaman aja. Ya mungkin dari pengunjung-pengunjung ya gitu. Iya. Ya, kesan saya sekarang ini adalah krisis kepemimpinan. Nah, satu, mental kita itu udah dijajah 350 tahun. Tapi mental generasi muda itu harus seperti mental para pemuda kita 1908, termasuk Sutomo, Wahidin, Sulaiman, Cipto Mangunkusumo, Suryadi Suryaningrat. Semua itu mereka berusia muda dan mereka memikirkan bangsanya, bukan memikirkan golongannya, pribadinya, bukan. Itu kalau sekarang Anda lihat, semua yang dipikirkan apa, saya dapat apa. Dia nggak memikir saya nanti berjuang itu dapat jabatan apa, tidak. Kalau itulah saya mengharap kepada generasi muda, berikan contoh. Kamu kunjung ke museum akan diberikan tuh contoh-contoh kepemimpinan kita, kepeloporan para pemuda kita, tanpa pamrih apapun, rela berkorban, nasionalismenya tinggi, patriotisme tinggi, itu luar biasa, jauh. Nah, untuk itu kepada generasi muda, mari kita bangun. Kita yang pintar Indonesia banyak, yang jujur sulit. Nah, kita harus mencari pemimpin yang jujur. Nah, yang jujur itu di Indonesia saat ini banyak musuhnya. Nah, itu resiko para pemuda kita dulu seperti itu. Sutomo itu mau dikeluarkan dari sekolah ini. Karena apa? Ya tadi kepolosannya, kejujurannya melawan tirai Belanda. Nah, apalagi kita, perjuangan kita sebenarnya sama. Bedanya kita dulu dijajah, kita ini sebenarnya tidak dijajah, tapi globalisasi itu membuat kita dijajah. Nah, kita harus berani, harus maju. Pikiran kita jangan hanya esok, 40 tahun yang akan datang. Bagaimana ke depan supaya Indonesia makmur. Nah, kita harus berani itu. Sekarang kalau kita nggak berani, kita nggak mau, ya sudah akan ketinggalan. Kita akan jadi penonton di negara yang makmur. Los Cinawi ini kita hanya penonton atau jadi buruhnya saja. Nah, yang lain yang orang lain yang menikmati. Jangan sampai itu terwujud.